Udah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kenikmatan kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memperhatikan kita. Salawat serta salam senantiasalah terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh pengurusi daripada Ma'had Tahfidz Darsa Bongawan, para asatidz, kemudian adik-adik sekalian yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita semuanya di dalam satu perkara yang luar biasa. Jadi yang pertama dan harus kita pahami, bahwasannya tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kita, mengarahkan kita, menjadikan kita sebagai penghafal-penghafal Quran, kecuali memanglah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan satu nikmat yang besar, satu nikmat yang luar biasa. Karena tidak ada kenikmatan yang paling besar, tidak ada kenikmatan yang paling agung, tidak ada kenikmatan yang luar biasa yang ada di dunia ini kecuali nikmat agama. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, barang siapa yang menghafalkan Al-Qur'an, diberikan nikmat oleh Allah Al-Qur'an. Summa ra'a, kemudian dia memandang, dia melihat, anna ahadan, bahwasannya seseorang, u'tiya, diberikan, afdala, yang lebih utama, mimma u'tiya, daripada apa yang diberikan kepadanya, faqad istasghara ma 'azzamahullah, maka sungguh dia ini telah menganggap atau menganggap kecil, mengecilkan atau menganggap sepele kepada perkara yang telah diagungkan dan dibesarkan oleh Allah. Macam adik-adik sekarang nih, Allah berikan kenikmatan membaca Al-Quran, Allah berikan kenikmatan menghafal Al-Quran. Kemudian kalau dalam hati kita ada fikir, ada anggapan bahwasannya orang lain itu mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada yang Allah berikan kepada kita pada saat ini.
Ada orang yang diberikan kereta, ada orang yang diberikan sepeda motor, ada orang diberikan banyak nikmat. Sementara Allah hanya bagi kita ini kenikmatan menghafal Al-Quran. Kemudian kita menganggap orang lain itu nikmatnya lebih besar daripada kita. Maka kalau kita ini punya anggapan macam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, faqadistasghara ma azzamahullah, sungguh orang tersebut telah menganggap perkara yang Allah besar itu, anggap besar itu sebagai perkara kecil. Bagaimana tidak? Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Qul bi fadlillah." Katakanlah Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kalian merasa bergembira, kalian bergembira. Fadlullah dalam ayat ini sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Abbas, fadlullah dalam ayat ini adalah Al-Quranul Karim. Jadi Allah sebut dalam ayat ini Al-Quran itu sebagai karunia daripada Allah, yang mana dengan karunia itu Allah perintahkan kita untuk bergembira. Allah sendiri memerintahkan untuk kita merasa senang, merasa gembira dengan kenikmatan Al-Quran itu. Maka pertama kali yang harus dipahami oleh adik-adik sekalian ini, bahwasannya tidaklah Allah mengarahkan kita. Meskipun mungkin dulu awal datang sini bukanlah keinginan kita, itu keinginan orang tua kita. Mungkin dulu awal datang sini kita pun bukan yang niat betul-betul. Tetapi harus kita pahami, tidaklah Allah mengarahkan, menjuruskan, menempatkan kita di tempat ini, kemudian kita menghafal hari-hari kepada Al-Quran, kecuali memanglah Allah ingin memberikan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang agung, yang mana kenikmatan ini tidaklah sebanding, bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan daripada kenikmatan dunia dan seisinya. Siapapun orang yang mendapatkan kenikmatan dunia dan seisinya, itu belumlah apa-apa dibandingkan kenikmatan Al-Quranul Karim. Bahkan satu ayat, satu huruf, satu kalimat daripada Al-Quran itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Maka adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita pahami bahwasannya untuk menghafaz Al-Quran ini, untuk menghafalkan Al-Quran thalabul ilmi ini adalah suatu perkara yang perlukan akan kesabaran. Karena perjalanan mencari ilmu, di antaranya perjalanan menghafadzkan kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, itu adalah perjalanan yang akan penuh dengan rintangan, yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan cabaran. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa ini merupakan nabi yang begitu kuat, sehinggalah diceritakan dalam hadis yang sahih, Nabi Musa ini kalau memukul batu, maka batu ini akan hancur. Macam mana ada orang zaman sekarang ini, dia pukul batu, batu hancur. Dalam hadis lain lagi, sahih riwayatnya, semalam kita ceritakan, Nabi Musa ini pernah didatangi oleh malaikat Ijrail.
malaikat Ijrail ini ingin mencabut nyawa Nabi Musa. Malaikat Ijrail mengatakan, "Ya Musa, ajib rabbak." Wahai Musa, penuhilah panggilan Tuhanmu. Sudah masanya engkau ini diwafatkan. Maka Nabi Musa waktu itu tidak terima. Kemudian Nabi Musa itu memukul daripada malaikat Ijrail. Malakul maut dipukul oleh Nabi Musa. Sehinggalah malakul maut itu diceritakan dalam hadis tersebut, riwayat hadis Bukhari, sampailah terkeluar biji mata daripada malakul maut karena begitu kuatnya pukulan Nabi Musa. Sehinggalah malakul maut ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa engkau mengirim aku kepada manusia yang kuatnya macam itu? Nabi Musa itu kuat betul. Tetapi perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, semasa Nabi Musa diperintahkan belajar kepada Nabi Khidir, Nabi Musa pun merasakan kelelahan. Nabi Musa merasakan capek. Sehingga Nabi Musa sebutkan dalam Al-Quran, "Laqad laqina min safarina hadza nasaba." Sungguh aku ini menemukan nasaba, kelelahan, kepenatan. Jadi memanglah perjalanan menuntut ilmu ini adalah perjalanan yang melelahkan. Maka kita ini di dalam perjalanan menuntut ilmu ini harus dengan penuh kesabaran. Penuh kesabaran. Sebenarnya semua perkara pun perlu akan kesabaran. Terlebih lagi di dalam mencari atau thalabul ilm. Kamu lihat sekarang, adik-adik lihat yang menjadi asatid, yang menjadi ustadz, yang menjadi ulama besar. Mereka mendapatkan derajat macam itu, mendapatkan keilmuan yang luar biasa itu bukan dengan berleha-leha, bukan dengan senang-senang. Mereka mendapatkan itu dengan penuh kesabaran. Apalagi kalau kita melihat pelajar-pelajar, kalau Indonesia ini sebut santri-santri. Nah, di sini apa nih? Pelajar kan? Kalau sekarang nih tak ada yang payah dalam pasal makan, tak ada yang payah dalam masak tempat. Di Darsa Bongawani meskipun tempatnya kecil, tapi masih ada ekon lagi. Zaman dulu Indonesia tak ada pondok pesantren yang ada ekon, itu jarang. Kecuali pondok-pondok orang-orang kaya saja. Pasal makan zaman dulu, Masya Allah, saya pun merasakan. Saya dulu pernah kelaparan 3 hari 3 malam. Orang tua sudah tak ada, bapak sudah meninggal, ibu pun macam tak punya duit. Kita pun bekal sudah habis. Sehingga pernah kita nih ketika waktu makan tuh hanya kita ikat saja perut kita. Tapi kita lalui masa-masa itu dengan penuh kesabaran. Dan begitulah thalabul ilm. Maka bersyukur kalian ini menjadi pelajar-pelajar di akhir zaman. Guru saya menyampaikan pelajar-pelajar di akhir zaman itu mujahadahnya mereka, kesusahan mereka itu bukan dalam pasal makan. Betul gak? Kalian makan di sini berapa kali? Oke, 2 kali, tapi dengan ayam lagi. Betul tak? Di Indonesia itu, pondok yang makan dengan ayam tiap hari itu pondok orang kaya itu. Kita ini kadang bukan makan dengan ayam, makan dengan, Masya Allah, kadang tak ada lauk. Bukan dalam pasal makan, bukan dalam pasal pakaian, bukan dalam pasal tempat. Mujahadahnya, bersabarnya pelajar-pelajar di akhir zaman ini, guru saya bagi tahu, adalah mujahadah menahan diri untuk apa bahasa Indonesia itu betah, selesa atau bertahan di ma'had. Paham ya? Bertahan di ma'had dan bersungguh-sungguh, itu saja. Bukan mujahadah dalam pasal makan. Pasal makan kita sudah tercukupi.
Bukan mujahadah pasal tempat. Tempat ini sudah selesai. Ada ekornya bahkan dingin. Bukan mujahadah dalam pasal pakaian. Hanya mujahadah bertahan di pesantren. Tidak pulang sebelum waktunya. Tidak pulang sebelum selesai belajarnya. Insyaallah ya. Insyaallah. Itu saja mujahadahnya. Jadi kalian ini pantang mundur, pantang balik sebelum selesai menghafalkan Al-Quran. Ya, pantang kawin sebelum selesai menghafalkan Quran. Insya Allah, insya Allah ya. Kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu tuh bahkan mereka rela tidak menikah karena demi ilmu. Karena ulama-ulama dulu tuh mengatakan mautul alim bifakhidain. Kematian ilmu artinya ilmu akan berhenti dengan dua paha. Maknanya kalau sudah menikah tuh, kalau sudah kenal perempuan tuh, kalau pelajar sudah kenal perempuan, itu alamat ilmunya akan berhenti. Ilmunya akan mati. Insyaallah ya. Kita bertahan mujahadah. Jadi harus penuh dengan kesabaran. Insyaallah ya. Kemudian yang kedua, perjalanan mencari ilmu itu adalah perjalanan yang jauh. Ya. Inna safara ba'id, sesungguhnya perjalanan itu adalah perjalanan yang begitu jauh. Sehingga ketika kita faham bahwasannya perjalanan mencari ilmu adalah perjalanan yang jauh, maka kita menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Ya. Seseorang itu ketika dia akan melakukan safar yang jauh, dia mesti akan persiapan yang lebih sungguh-sungguh daripada perjalanan yang dekat. Ya. Macam saya datang dari Indonesia, datang ke sini. Disiapkan dengan betul-betul. Kapan hari berangkatnya, kemudian apa yang harus dibawa, berapa hari di sana. Tiketnya pun sudah dibeli, jangan sampai ketinggalan pesawat. Kita siapkan dengan betul-betul. Berbeza mungkin dengan perjalanan yang dekat. Macam kita mau pergi ke Papar, kita mau pergi ke Keke, dekat saja begitu. Ya sudah, bawa baju satu pun oke. Ya, betul Kak? Kita harus paham perjalanan mencari ilmu itu perjalanan yang jauh. Kenapa jauh? Betul-betul jauh karena mencari ilmu itu minal mahdi ilal hadi. Dari mulai kita dilahirkan sampai nanti kita masuk liang lahat. Makanya Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan ma'al mihbarah ilal maqbarah. Kamu hafalkan tuh. Boleh diulang. Ma'al mihbarah ilal maqbarah. Coba diulang. Ma'al mihbarah ilal maqbarah. Mihbarah itu tempat tinta. Mihbar. Jadi ciri penuntut ilmu di masa dulu tuh senantiasa kemana-mana tuh membawa tinta, karena dia akan senantiasa siap untuk menulis. Ya, belum ada pena macam nih. Dulu saya pun di ma'had tuh masih mengalami belajar itu tinta pun berbeza. Tinta kemudian pena. Semasa kita mau tulis dalam kitab itu kita cocok dulu tuh. Sok kita tulis. Zaman dulu tuh macam tuh. Saya pun masih mengalami lagi dulu. Zaman sekarang senang saja kita bawa begini kan. Tulis di mana saja. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ma'al bihbarah, maknanya beliau akan senantiasa membawa tinta, maknanya beliau akan senantiasa belajar menuntut ilmu sampai bila ilal maqbarah, sampai masuk kepada liang kubur. Sampai masuk, sampai mati. Jadi menuntut ilmu itu tak ada berhentinya. Hatta kita sudah menjadi ulama besar, hatta kita sudah menjadi punya ma'had yang besar,
ma'al mihbarah ilal maqbarah. Menuntut ilmu itu tak habis-habis sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya. Jadi kita persiapan. Lalu apa persiapannya? Apa persiapannya? Persiapannya yang pertama adalah persiapan hati kita. Ya. Jadi kita siapkan sebelum menuntut ilmu, sebelum kita menghafazkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kita siapkan hati kita. Apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan pasal hati ini adalah menyiapkan hati bahwasannya tidaklah kita menghafazkan Al-Quran, tidaklah kita menuntut ilmu, tidaklah kita belajar di ma'had, tidak ada tujuan lain kecuali lillahi rabbil alamin, kecuali karena Allah, untuk Allah. Ya. Ini perlu, ini perkara yang paling pokok, perkara yang paling utama yang harus kita tanamkan sebelum kita ini mencari ilmu. Jadi pasal niat ini harus dipasang di awal mula kita menuntut ilmu, di pertengahan kita menuntut ilmu, di akhir kita belajar tuh kita senantiasa memasang pasal niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rubba amalin, begitu banyak amal, ada amal tusaggiruhun niyah, tuksiruhun niyah, tusaggiruhun niyah. Ada amal-amal yang amal itu dikecilkan oleh niat. Terkadang juga ada amal yang nampak kecil, tapi amal itu menjadi besar karena sebab niat. Jadi ada amal itu yang nampak besar, tapi karena niatnya tidak betul, niatnya tidak benar, akhirnya amal itu kecil saja, bahkan tidak dianggap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi terkadang justru ada amal yang biasa-biasa saja, bahkan nampak kecil di hadapan manusia, tetapi karena niatnya betul semata-mata karena Allah, maka akhirnya mendapatkan pahala daripada Allah, dan Allah anggap sebagai amalan yang besar. Tuksiruhun niyah, dibesarkan oleh niatnya. Maka adik-adik ini dari sekarang pasang niat itu, bahwasanya tidaklah kita menghafazkan Quran ini kecuali karena Allah, untuk Allah. Insyaallah ya, insyaallah. Maka natijahnya adik-adik, di antara ketika kita ini memasang niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini ada juga air ini, air yang najis, air yang kotor. Kalau kita tanya, manusia itu berhajat kepada air yang bersih atau kepada air yang kotor? Air yang bersih. Betul kan? Ya. Maka air yang bersih itu, meskipun dia berada di gunung, macam Kundasang itulah. Kundasang itu kan naik itu di gunung, jauh dari mana-mana, jauh daripada bandar, jauh daripada perkotaan. Dia berada di pegunungan, jauh di sana, di atas gunung Kinabalu. Tapi jernih, bersih. Diteliti, dinyatakan oleh ilmuwan, air ini air yang sangat jernih, paling jernih. Di bawah air Jam-Jam, katakanlah macam itu. Maka karena air ini begitu bersih, mestilah meskipun ada di gunung yang begitu jauh, orang akan datang mengambilnya. Tetapi semasa air ini kotor, bahkan ada najis,
Meskipun air ini berada di kawasan orang ramai, di perkotaan, tak ada orang yang memandangnya, tak ada orang yang berhajat kepadanya. Ya, kita lihat ada air macam di depan pekan tuh, ada najis anjing katakanlah. Mau tak kita berhajat dengan air itu? Mau tak kita menyentuhnya? Mau tak kita melihatnya? Kita pun tak mau melihatnya, kita memalingkan karena kita merasa mual. Betul kan? Ini gambaran pasal niat. Kalau adik-adik ini menghafal Quran karena Allah, maka diibaratkan air yang jernih, air yang bersih. Maka meskipun nanti adik-adik ini berada ada satu orang menikah dengan orang gunung sana, atau orang pedalaman sana, tetapi adik ini membawa satu sumber air yang bersih dengan niat yang bersih, itu nanti orang akan datang memanfaatkan air itu. Orang akan berbondong-bondong memanfaatkan air itu. Orang akan rela meskipun jauh mendatangi air itu. Dia akan mengambil manfaat daripada kita karena kita hatinya bersih. Masya Allah. Berapa ramai ulama-ulama itu yang tinggal di perkampungan. Banyak daripada asatid kita, ulama-ulama kita, mereka bukanlah tinggal di bandar. Tetapi kita lihat ramai orang berdatangan ke sana. Bahkan rela korbankan waktunya, hartanya, masanya untuk boleh mengambil istifadah, manfaat dari ulama itu. Apa rahasianya? Adalah rahasianya karena kebeningan hatinya, kebersihan hatinya, keikhlasan niatnya, sehingga ramai orang banyak mengambil manfaat ilmu. Tetapi semasa niat kita buruk, apa niat kamu menghafal Quran? Supaya aku ini boleh disebut orang penghafal Quran, supaya orang memuliakan aku, supaya orang menghormati aku, supaya aku boleh menjadi pejabat. Ini kan niat-niat busuk. Maka diibaratkan air tadi itu, air kalau sudah busuk, air kalau sudah najis, jangankan memanfaatkan, memandang pun orang tak mau. Berapa ramai pelajar-pelajar yang selesai menghafal Quran, tapi tidak ada manfaat sedikit pun. Bahkan jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun tak ada manfaat. Maka ini penting. Di awal mula kita belajar nih, yang harus diperbaiki dari diri kita, yang harus senantiasa kita perhatikan adalah pasal niat. Pasal niat penting, ya, insyaallah ya. Nah, kita betul-betul pasang niat baik-baik, pasang niat sebenar-benarnya, bahwasannya kita belajar ini karena Allah, untuk Allah, insyaallah ya. Kemudian yang kedua, nah, pasal niat nih, saya ingin ngambil contoh juga. Imam Malik ini, dari sekian ulama mazhab nih, dulu tuh mazhab tuh banyak, bukan hanya 4 mazhab. Tetapi kenapa yang Allah kekalkan hinggalah hari ini 4 mazhab? Ada ulama yang meneliti, mungkin dari seluruhnya yang paling ikhlas tuh 4 mazhab ini. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, salah satu daripada imam mazhab yang menjadi rujukan. La yufti ahad wa Malik fil Madinah. Tidak ada orang yang berani berfatwa sementara Imam Malik ada di Madinah. Begitu hebatnya keilmuan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maka dikatakan Imam Malik ini mengarang satu kitab yang namanya Al-Muwatta. Jadi Al-Muwatta itu kumpulan hadis-hadis tuh. Di zaman itu pun banyak yang mengarang Al-Muwatta. Kumpulan-kumpulan hadis yang diberi nama Al-Muwatta. Maka ada satu orang mengatakan kepada Imam Malik, wahai Imam, yang mengarang Al-Muwatta itu sudah banyak. Kenapa engkau mengarang lagi, menulis lagi? Sudah terlampau banyak.
Maka Imam Malik mengatakan, maka lillah fahuwal baqi. Apa saja yang dibuat, yang dilakukan karena Allah, itulah nanti yang akan kekal. Maka terbukti adik-adik, hinggalah hari ini di antara Al-Muwatta yang bertahan dan dipelajari oleh para ulama adalah Al-Muwatta'nya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini karena keikhlasannya. Insyaallah ya. Jadi jangan khawatir, kalau betul-betul kalian nih ikhlas karena Allah, nanti Allah akan beri manfaat ilmu kalian. Paham insyaallah ya? Macam kami di Indonesia ini, kami sudah di gunung tuh. Kami punya mahat tuh di gunung. Dari bandar tuh 2 jam. Secara logik itu sebenarnya mana orang kenapa mau datang ke tempat kami? Bahkan ada yang dari Medan, bahkan ada yang dari Sumatera, jauh. Ya, bukanlah saya merasa saya ikhlas, tapi mungkin dulu ada orang tua saya, dia ikhlas memondokkan, belajar memasukkan anaknya ke mahat. Dulu pun mertua saya tuh mendirikan mahat itu dulu pun dengan keikhlasan, dengan sebab keikhlasan mereka itulah Allah datangkan orang-orang yang mau belajar di tempat kami. Maka kalian pun jangan khawatir, dimanapun kalian ditempatkan, kalau kalian betul ikhlas karena Allah, nanti Allah akan datangkan orang-orang yang akan istifadah, mengambil manfaat dari ilmu-ilmu kalian. Kemudian yang kedua, yang harus kita perhatikan ini adalah kita ini harus fokus. Harus fokus, sungguh-sungguh. Ini senantiasa saya sampaikan. Kerusakan yang terjadi di alam dunia ini, karena orang tidak fokus. Keberhasilan yang ada di dunia ini itu karena fokus. Petani, paham petani, adik-adik? Petani itu harus fokus di mana? Petani itu harus fokus di sawah, betul gak? Orang berniaga, pedagang itu harus fokus di mana? Di kedainya, dia harus fokus di pekannya, di pasarnya, betul ya? Orang menjadi dokter, fokusnya di mana? Di hospital, betul? Di rumah sakit. Dosen, guru harus fokus di mana? Di universitas, betul gak? Coba dibalik. Coba adik-adik balik. Petani dia tak fokus di pertaniannya. Dia bertani tapi tak fokus. Dia tak mencangkul, dia hanya baca buku kedokteran. Apakah mungkin akan menghasilkan panen dari pertaniannya? Ya, pedagang tak fokus dengan perdagangannya. Dia sibuk baca buku kedokteran, bagaimana cara menyuntik orang, bagaimana cara memeriksa orang. Apakah orang dagang macam ini akan berhasil? Tak mungkin. Ya. Ketika seorang petani fokus dalam pertaniannya, seorang dokter fokus dalam ilmu kedokterannya, seorang pedagang fokus di pasarnya, di kedainya, maka hasil petani menghasilkan panen. Kemudian pedagang menghasilkan untung, dokter pasiennya menjadi sembuh. Begitupun dengan pelajar, begitupun dengan kalian talibul ilm, begitupun dalam penuntut ilmu. Kalau mereka tidak fokus, jangan sampai badan kita berada di ma'had, tubuh kita ada di ma'had, tapi otak kita ini di luar. Ini kadang penyakit daripada pelajar itu. Tubuh di ma'had, tapi otak ingin di rumah, otak ingin main handphone, otak ingin lihat television, otak ingin bermain seperti kawan yang lain, boleh bebas pakai kereta, boleh bebas pakai apa? Pakai motor.
Ini yang menyebabkan kalian tidak fokus. Ketika kalian tidak fokus, seperti petani tadi. Dia berada di sawah, tapi dia baca ilmu kedokteran. Tak fokus, tidak akan berhasil. Nah, kalian harus sungguh-sungguh, harus fokus. Nah, kita lihat nih, akibat fokus tuh, bagaimana ada matahari itu. Ketika matahari tidak difokuskan, biasa saja. Tapi kalian ambil cermin yang besar tuh, cermin yang besar itu kan, apa disebut di sini? Teleskop kah atau apa itu? Yang pembesar tuh kan, kaca pembesar tuh. Kemudian dari matahari itu kita ambil sinar itu difokuskan. Kemudian diarahkan sinarnya itu kepada kertas. Mestilah kertas itu akan terbakar. Betul tak? Nah, dengan kekuatan fokus itu sehinggalah cahaya matahari yang berserakan ini dikumpulkan dalam satu tempat, maka dia boleh membakar. Ya, mungkin kalian nih, kenapa sekarang saya sulit menghafaz, menambah susah, senantiasa macam susah betul. Boleh jadi karena kamu tidak fokus. Ya. Maka insya Allah pelajar ini harus fokus. Insya Allah ya. Kemudian yang selanjutnya yang harus diperhatikan bagi seorang pelajar, ilmu ini bukan sekedar kita mendapatkan ilmu. Saya ulang, ilmu ini bukan hanya sekedar kita ingin mendapatkan ilmu saja, tapi bagaimana kita ini mendapat keberkatan ilmu. Ya. Jadi ilmu ini bukan hanya sekedar ilmunya saja, tapi bagaimana kita mendapatkan keberkatan daripada ilmu. Jadi kalian ini jangan hanya mencari, oh saya penghafal Quran, oh saya ini ahli hadis, oh saya ini ahli ilmu nahwu, oh saya ini ahli ilmu fiqh. Jangan macam itu saja. Tapi bagaimana kita mendapatkan keberkatan daripada ilmu yang telah kita pelajari? Bagaimana kita mendapatkan keberkatan dari hafadan-hafadan kita nih? Maka cara untuk mendapatkan keberkatan itu adalah dengan cara menjaga adab ketika kita mencari ilmu. Nah, saya ulang lagi. Cara untuk mendapatkan keberkatan ilmu itu adalah dengan cara kita, apa tadi? Menjaga adab di dalam mencari ilmu. Ini ramai juga orang yang selesai menghafalkan Al-Quran, tapi karena dulu semasa belajar dia tidak menjaga adab, sehinggalah Allah cabut keberkatan daripada ilmu. Dan ini bahaya. Jadi ilmu itu kalau sudah diberkati, sudah mendapatkan keberkatan meskipun sedikit yang didapatkan, tapi berkat itu manfaatnya akan luar biasa. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan yang disebut dengan berkat mahiyal barakah, apa yang disebut dengan keberkatan itu? Yang disebut dengan keberkatan itu junudun khafiyun min junudillah, tentara Allah yang tidak nampak. Junudun khafiyun min junudillah, fa in halat fil mali aktsarathu, kalau dia berada dalam harta Allah akan perbanyak. Kalau dia berada di dalam ilmu, ilmu itu akan bermanfaat. Maka untuk mendapatkan keberkatan ilmu itu adalah dengan cara menjaga adab tata krama. Maka seorang pelajar itu wajib menghormati ustadznya. Jadi seorang pelajar itu wajib menghormati ustadznya. Jadi jangan sampai belajar itu tidak ada adab, tidak ada tata krama. Nabi Musa alaihi salam ketika semasa akan belajar kepada Nabi Khidir alaihi salam,
secara ukuran derajat kenabian, sebenarnya Nabi Musa itu lebih tinggi derajat kenabiannya daripada Nabi Khidir. Nabi Khidir ini kan ada riwayat mengatakan Nabi, ada mengatakan tidak. Derajat kenabian Nabi Khidir itu sebenarnya di bawah derajat kenabian Nabi Musa. Betul tak? Karena Nabi Musa ini termasuk ulul azmi minar rusul. Nabi yang 5 yang termasuk ulul azmi. Yang punya tekad yang begitu kuat, cobaan dakwah yang begitu kuat. Secara derajat kenabian, sebenarnya Nabi Musa itu boleh memerintah kepada Nabi Khidir karena ketinggian derajat kenabiannya daripada Nabi Khidir. Tetapi semasa Allah perintahkan Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, Nabi Musa itu beradab. Maka dalam Al-Quran Nabi Musa, hal attabi'uka, apakah boleh aku mengikuti engkau? Meminta izin, bertata krama, beradab kepada orang yang akan dia jadikan guru. Hal attabi'uka an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku ikut? Nah, ini penting tuh. Jadi kalian ini harus dengan izin belajar itu. Harus punya adab, tata krama. Maka para ulama mengatakan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Nah, kita lebih perlu kepada adab meskipun sedikit dibanding ilmu yang banyak. Paham ya? Maksudnya ilmu yang disertai dengan adab didapatkannya itu kita lebih perlukan daripada ilmu yang banyak tapi didapatkan dengan tanpa ada adab di situ. Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju ila kathirin minal ilmi. Ini penting. Nah, maka seorang pelajar harus punya adab terhadap ustadznya. Hatta meskipun ustadznya itu, gurunya itu umurnya lebih kecil, lebih muda daripada dia. Nah, kan boleh jadi kan? Kita belajar kepada orang yang umur dia ini di bawah kita. Tapi bukanlah karena kita lebih tua, kemudian dengan seenaknya kita bersikap kepadanya. Karena dalam masa itu adalah guru kita. Seorang itu wajib memuliakan gurunya. Tak boleh bersuudon dengan gurunya. Maka di dalam kitab Syajaratul Dhahab itu ada sebuah kisah. Bagaimana ada seorang 3 pelajarnya. Yang pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua Ibnu Asrun, yang ketiga Ibnu Syaqa. Ada 3 orang nih, pelajar ingin belajar kepada seorang ulama. Maka Ibnu Syaqa ini orang pintar, dia hafal Quran, dia banyak hafal hadis. Dinamai Ibnu Syaqa. Dia mendapatkan satu satu kerugian. Karena semasa dia akan belajar kepada ulama itu, kalau nggak salah Ibnu Yusuf Al-Hamdani, kalau nggak salah nama ulama itu. Maka Ibnu Syaqa ini mengatakan semasa dia berjalan, aku ini mendapati syekh tersebut ada kekeliruan. Maka aku ingin berdebat dengan dia, aku ingin bermujadalah dengan dia, berjidal dengan dia. Aku akan luruskan apa yang dia yang salah. Dia ingin belajar tapi sudah niat tidak betul. Dia ingin mendebat gurunya. Ibnu Asrun ini dia mengatakan aku ini ingin belajar itu karena supaya dia mendoakan aku menjadi orang kaya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengatakan aku ingin bermanfaat daripada ilmunya. Maka 3 sikap ini hasilnya pun berbeza. Ibnu Syaqa karena niatnya yang tidak betul, sehinggalah ketika dia berada di hadapan gurunya itu dengan kelebihan yang Allah berikan,
dengan kekasyafannya. Buruknya itu mengatakan, aku melihat daripada bau mulutmu ini bau daripada tembaga. Tembaga ini pada masa itu sebagai ibarat patung-patung itu diibaratkan tembaga, dibuat daripada tembaga. Maknanya orang ini akan keluar daripada Islam. Dan betul Ibnu Syaka ini di akhir hidupnya semua ilmunya dilupakan oleh Allah dan dia pun mati di dalam kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik, karena tidak ada adab. Ibnu Usrun dengan niatnya maka menjadi pejabat. Pejabat itu apa di sini? Menjadi pegawai negara lah, mendapatkan kedudukan, sehingga dia menjadi orang kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena dia beradab, hanya ingin mendapatkan keberkatan ilmu, sehinggalah dia dijadikan hampir-hampir disepakati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah rajanya, penghulunya, pimpinannya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adab itu mendapatkan keberkatan. Insyaallah ya. Di kalian ini harus beradab. Rasulullah SAW laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina. Bukanlah termasuk golongan kami, maknanya bukanlah termasuk umat Nabi Muhammad orang yang tidak memuliakan orang yang lebih besar daripada dia. Wa yarham saghirana, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil. Wa ya'rif li'alimina, dan orang yang tidak menghormati orang-orang alim di antara kita. Ketika seseorang hilang adabnya terhadap seorang guru, maka Nabi sebut itu bukanlah termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan kadal adab yakunu sulafaddin. Hampir-hampir adab itu, tata krama itu adalah sepertiga daripada agama ini. Pentingnya adab itu. Sehingga ditulis di situ, al-adab fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Meskipun ada nanti orang tak setuju juga. Karena tak mungkin orang bisa beradab kalau tak ada ilmu. Jadi itu sama-sama saja. Antara adab dengan ilmu itu berbarengan, bergandengan. Orang boleh beradab karena ada ilmu. Tapi ilmu juga tidak akan dapat keberkahan kalau tak ada adab. Paham ya? Maka banyak ulama-ulama dulu itu, mereka ini bukan duduk dalam satu majelis itu bukan semata-mata ingin mendapatkan ilmu. Karena sebenarnya apa yang disampaikan itu mereka sudah tahu. Tapi yang ingin mereka dapatkan itu adalah adabnya. Imam Syafi'i mengatakan ta'allamnal adab summa ta'allamnal Qur'an. Kami ini lebih dulu belajar adab, kemudian barulah kami belajar Al-Qur'an. Bagaimana adab Imam Malik rahimahullahu ta'ala kita belajar. Imam Malik ini adalah ulama Darul Hijrah yang memang hanya tinggal di Madinah saja. Bagaimana adab Imam Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik semasa di Madinah ini tidak berani memakai sandal. Tidak berani memakai kasut. Kasut kan? Apa sebab? Karena kalau beliau pakai kasut, beliau menginjak tanah yang mana tanah itu, di bawah tanah itu ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab para ulama. Begitu tingginya kepada Rasulullah. Itu yang nak kita belajar. Bagaimana begitu memuliakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullahu taala kalau ada orang nak belajar fiqh, maka kemudian bertanya pasal fiqh, Imam Malik akan jawab. Ada ulama bertanya tentang pasal apapun akan balik. Tetapi semasa ada orang datang kepada Imam Malik, aku nak belajar ilmu hadis, ilmu kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang diucapkan oleh Rasulullah, ilmu hadis. Perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Maka kalau ada orang yang belajar ilmu hadis ini, Imam Malik akan mengatakan tunggulah sebentar. Apa yang Imam Malik lakukan? Imam Malik ini ghasala, mandi. Bayangkan, sebelum belajar, karena ini mengajar hadis, beliau akan mandi terlebih dahulu.
Selepas mandi, fatatayyaba, maka beliau akan memakai wangi-wangian. Jadi belajar itu pakai adab. Bukan bau bermacam-macam. Atau bangun tidur, apalagi setor kepada ustaz, hafalan pagi-pagi kan? Betul lah? Tidak gosok gigi, baca depan ustaz, bismillahirrahmanirrahim, ini napas keluar kan? Ini ustaz lama-lama pingsan juga tuh. Mencium bau mulut kamu tuh. Ini ada 8, nasib baik cuma 8. Kalau 30 orang, kita menghirup berapa orang? Ini penting adat. Iya, buang-buang. Maka sunnah pelajar itu pakai siwak. Ya, ada siwak. Siwak ini akan mencerdaskan otak. Di antara fawaid dalam kitab Taqriratus Sadidah itu, awsalaha kalau tak salah ila sab'in kah? Sampai 70, nanti boleh dilihat lagi kalau saya salah, sampai ada 70 faidah kelebihan bersiwak. Di antaranya Allah akan cerdaskan otaknya. Maka pelajar itu wajib pakai siwak. Kembali kepada pasal Imam Malik, cerita Imam Malik. Imam Malik kalau sudah mandi beliau akan memakai wangi-wangian. Kemudian wala bisa ahsana siyab, beliau akan memakai pakaian yang paling bagus, paling baik. Jadi boleh juga kita memakai pakaian yang paling baik, paling bagus, paling mahal untuk memuliakan ilmu. Tidak masalah. Ya. Ulama itu memanglah ada yang memang biasa-biasa aja macam pakaian yang sobek-sobek, ada juga ulama macam itu. Oke, beliau mungkin dari segi mujahadah. Tapi ada ulama itu memakai pakaian yang sangat bagus untuk memuliakan ilmu. Ya. Maka di sini Masya Allah dengan pakaian putih, pakai sorban putih, maka pakaiannya pun harus yang terbaik, dicuci dengan benar, ya, jangan sampai hitam-hitam di sini. Kemudian pakaiannya pun disetrika supaya nampak kehebatan ilmu itu. Jangan lagi macam apa di belakang jubah tuh macam per itu. Itu juga tak bagus itu. Tunjukkan itu. Imam Malik ketika semasa akan mengajarkan hadis memakai pakaian yang paling bagus. Wa jalasa 'alal minassa, kemudian beliau ini akan duduk di tempat yang khusus untuk mengajarkan hadis. Ya. Maka dengan adab yang begitu agung, adab yang begitu mulia, Allah pilih Imam Malik hinggalah namanya kekal hingga sekarang. Sehinggalah ilmunya ramai dipakai oleh orang, pendapatnya digunakan oleh banyak orang. Salah satu rahasianya ini adalah karena adabnya yang begitu tinggi terhadap ilmu. Maka insya Allah ya, para pelajar darsa ini kita niat. Jadi jangan sampai kita ini tidak ada adab. Masuk kelas beradab lebih dulu daripada ustadz. Ketemu ustadz senantiasa menyapa, senantiasa ucapkan salam, senantiasa cium tangan. Ini adab thalabul ilm. Dengan pelajar, dengan guru itu, Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Aku ini hamba sahayanya orang yang telah mengajarkan aku meskipun hanya mengajarkan satu huruf. Imam Ali memposisikan dirinya sebagai hamba sahaya. Apa makna hamba sahaya itu? Hamba sahaya itu yang tidak memiliki harta dirinya sendiri. Boleh dijual kapanpun, boleh diperdagangkan, boleh diniagakan ketika tuannya sudah tidak memerlukan. Sedangkan Ali memposisikan dirinya sebagai hamba sahaya kepada orang yang telah mengajarkannya meskipun mengajarkan satu huruf. Bagaimana kalau mengajarkan satu ayat? Bagaimana kalau mengajarkan berpuluh-puluh ayat? Bahkan satu Quran, 15 juzuk, 10 juzuk. Hendaknya kita lebih hormat lagi. Insyaallah ya. Insyaallah, saya rasa demikian dululah. Sebenarnya masih banyak juga yang perlu diceritakan pasal bagaimana tentang thalabul ilm ini. Tapi paling tidak kamu pegang tuh pasal niat. Kemudian yang kedua apa? Fokus sungguh-sungguh. Kemudian jagalah adab kita di ma'had ini. Insya Allah sedikit kita pegang 3 perkara ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi.
perkara-perkara yang boleh atau yang harus dipegang menjadi pegangan bagi para pelajar. Tapi paling tidak 3 ini kamu pegang, insya Allah kita akan mendapatkan keberkatan daripada ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Insya Allah ya. Itu saya yang boleh disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.